kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi dari Kitab Durusul Lughah di jilid kedua dalam penjelasan ke-18 tentang Hasfun Nun min af'alil khamsah lin nasab dan bina fi'lul mudhari musnad ila nunun niswah. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Baik, nama saya Sri Lestari dengan NIM 2214009. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa Arab di Institut Agama Islam Negeri Syekh Abdurrahman Siddiq, Bangka Belitung. Baik, tanpa panjang lebar memperkenalkan namanya, langsung saja kita ke slide berikutnya, yaitu penjelasan tentang hasfun nun min af'alil khamsah. Hasfun nun mustalahun fin nahwi al-arabi yashiru ila taghyir fi syaklil kalimat fi jumlah wa yustakhdamu lidalalati ala annal kalimah fi halati nasab au fi halati maf'ulun bih awil mukammil. Di sini maksudnya adalah hasfun nun adalah istilah dalam ilmu nahwu yang merujuk pada perubahan bentuk kata dalam kalimat yang digunakan untuk menunjukkan bahwa kata tersebut berada dalam kaidah nasab atau berfungsi sebagai objek atau pelengkap. Dalam konteks i'rab, pembagian jenis perubahan bentuk kata dalam bahasa Arab, i'rab nasab digunakan untuk menunjukkan bahwa kata tersebut berada dalam bentuk tanda nasab pada kata, benda, atau kata kerja, umumnya ditandai dengan harokat fathah pada akhir kata. Penjelasan lebih, jadi maksudnya hasfun nun menjadi tanda i'rab nasab ini bertanda pada af'alul khamsah. Apa aja sih yang ada dalam af'alul khamsah ini? Baik, di sini saya akan menyebutkan macam-macam af'alul khamsah itu. Af'alul khamsah ini terdiri dari 5, yaitu taf'alani, yaf'alani, taf'alina, taf'aluna, yaf'aluna. Nah, seperti contoh berikut. Contoh ini saya ambil dari Kitab Durusul Lughah. Nah, di sini terdapat itu ya teman-teman, terdapat kosakata, bukan kosakata. Terdapat percakapan yang dimana terdiri dari Hamid, Aminah, dan Abnai atau anaknya. Saya akan sedikit membaca itu ya, teman-teman membaca
percakapannya. Qala Hamid li zaujatihi, aina turidina an tazhabi ba'da salatil asr. Setelah itu qala Amina atau kata istrinya, uridu an azura jaratana allati zaratni amsi. Qala Hamid, ayumkinuki an tarja'i qabla salatil maghrib? Qala Aminah, yumkinu insyaallah. Di sini saya mengambil ada beberapa contoh dari hasfun nun min af'alil khamsah li nasab. Yang pertama ini terdapat di kalimat antazhabi. Ini sebenarnya ini antazhabina. Kenapa menjadi antazhabi? Karena ada af'alul khamsah. Al-af'alul khamsah yang kemasukan amil nasab. Maka nun dari af'alul khamsah dibuang atau dihapus. Jadilah katanya antazhabi. Selanjutnya di kalimat antarja'i. Asal katanya ini antarja'ina. Namun lagi-lagi saya ingatkan bahwa jika af'alul khamsah yang kemasukan amil nasab, maka nun dari af'alul khamsahnya dihapuskan. Jadi contohnya dari kata antarja'ina menjadi antarji'i. Selanjutnya pada bina mudhari'. Bina fi'lul mudhari' musnad ila nun niswah. Fi'lul mudhari' al-mad'umu bi nunun niswah wa sighah min siyaghim fa'ilin. Tustakhdamu lil mawdu'ati allati hiya jam'u muannas salim au jam'u dhamairi an-nisa. Amma nun niswah wa hiya lahiqatun nuniyah tudafu ila dhamiri jam'il muannas salim lidalalati ala jam'il muannas salim. Maksudnya di sini fi'il mudhari yang disandarkan kepada nun niswah adalah bentuk fi'il yang digunakan untuk subjek yang berupa jamak muannas salim atau kata ganti perempuan jamak. Nun niswah adalah akhirnya itu pasti terdapat huruf nunnya yang ditambahkan pada fi'il mudhari untuk menunjukkan subjek perempuan jamak. Kita kembali ke misal yang pertama ini ya, di percakapan ini tadi. Di sini saya menemukan misal
fi'il mudhari yang disandarkan kepada nun niswah. Nun niswah itu terdapat pada halaman pertama ini yang di akhir ke 1, 2, 3. Yang ini. Yang ketika Hamid berbicara ini. Saya bacakan sedikit. Ya banati, ana an azhabu ila mustashfa li iyadati Salma. Aturidna an tazhabna ma'i. Di sini telah contoh kalimat itu terdapat di anturidna an tazhabna ma'i. Kenapa di kalimat tersebut? Kenapa di kalimat tersebut? Karena di sini ada fi'il mudhari'nya, fi'il mudhari, dan setelah fi'il mudhari ini kan fi'il mudhari yang disandarkan kepada nun niswah. Jadi untuk menunjukkan nun niswah, nun yang di akhir ini tadi tetap ada. Dia tidak akan hilang karena nun yang di sini itu menunjukkan arti dari nun niswah. Saya jelaskan sedikit lagi. Saya menekankan sekali lagi. Di sini terdapat kata aturidina antazhabna. Apabila di depan an ini tadi terdapat fi'lul mudhari. Mana fi'il mudhari'nya ini? Ini fi'il mudhari'nya. Fi'il mudhari, maka nun setelahnya itu tidak dibuang atau tetap. Karena nunnya ini menunjukkan arti dari kata nunun niswah. Baik, inilah contoh dari bina fi'il mudhari musnad ila nunun niswah. Selanjutnya, ini adalah misal dari hasfun nun min af'alil khamsah linasab. Tadi kan hasfun nun fi af'alil khamsah itu kan ada taf'alani, yaf'alani, taf'alina, taf'aluna, yaf'aluna. Itu tadi yang dibuang, yang akhir nunnya itu dibuang atau dihapuskan. Di sini ada beberapa contoh dari penjelasan ini tadi. Di sini yang pertama itu untuk mufrad. Huwa yadhabu sama dengan huwa yuridu an yazhaba. Selanjutnya, hiya tazhabu, hiya turidina an tazhaba. Anta tazhabu, anta turidi an tazhaba. Nah, contoh-contoh ini tadi masuk kepada contoh yang ini tadi masuk kepada hasfun nun min af'alil khamsah linasab.
Kenapa? Karena tanda nasab pada kata benda atau kata kerja umumnya ditandai dengan harokat fathah. Ini tadi kan harokat fathah. Nah, selanjutnya di kata selanjutnya ini untuk musanna. Hunna yadhhab hum yadhhabuna. Hum yadhhabuna. Sama dengan hum yuriduna an yadhhabu. Antum tazhabuna. Antum turiduna an tazhabu. Anti tazhabina. Anti turidina an tazhabi. Nah, ini kenapa ini tidak ada nunnya? Ya karena tadi ini contoh dari hasfun nun min af'alil khamsah lin nasab. Sebenarnya ini ada tanda di akhirnya itu sebenarnya ada tanda nun. Namun terdapat af'alul khamsah yang kemasukan amil nasab, maka nun dari af'alul khamsahnya dihapuskan. Jadilah tadi hum yuriduna an yazhabu. Sebenarnya an yazhabuna. Tapi balik lagi, karena af'alul khamsah yang kemasukan amil nasabnya, maka nun dari af'alul khamsah maka nun dari af'alul khamsahnya itu dihapuskan. Jadi hum yuriduna an yazhabu. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini untuk jamak. Hunna yazhabna. Hunna yuridna an yazhabna. Ini kenapa ada nun? Kenapa di sini di contoh ini terdapat nun? Karena di sini fi'il mudhari yang disandarkan kepada nun niswah. Mana fi'il mudhari'nya? Hunna yuridna. Di depan an ini terdapat fi'il mudhari'. Dan nun di akhir ini menunjukkan arti dari kata nun niswah itu sendiri. Selanjutnya, antunna yazhabna. Antunna turidna antazhabna. Ini juga sama dengan yang contoh yang di atasnya. Kenapa terdapat nun di akhir? Ya karena tadi nun ini menunjukkan arti dari kata nun niswah. Seperti itu. Baik, selanjutnya kita melanjutkan ke slide berikutnya. Di sini kita mempelajari, di sini kita mengetahui tentang mudhari marfu dan alamatnya. Di sini maaf ya teman-teman, di sini kepotong karena ada
kesalahan tadi. Di sini tuh sebenarnya mudhari marfu'nya itu yazhabu, alamatur rafa'nya itu domah, domah. Dan dia mabni, tetap. Kemudian selanjutnya yazhabuna. Yazhabuna. Yazhabuna ini dia murab. Murab karena apa? Karena dia subutun nun. Di depannya ada nun. Kemudian tazhabu. Tazhabu domah. Mabni dia. Mabni atau tetap. Kemudian selanjutnya di sini ya. Di sini agak jelas ya teman-teman. Nah, di sini terdapat yazhabna. Mabni. Dia mabni. Kemudian tazhabu. Mu'rab dia. Itu apa? Tazhabu doma. Tazhabuna subutun nun. Nah, subutun nun berarti dia mabni, dia berubah. Maaf, ada kesalahan. Tazhabuna subutun nun berarti dia murab. Kenapa murab? Karena dia berubah. Berubah itunya alamat rofaknya. Kemudian tazhabina subutun nun sama dengan yang di atasnya. Berarti dia mu'rab. Tazhabna. Tazhabna ini dia mabni. Dia mabni. Mabni maka dia mu'rab. Kenapa dia mu'rab? Karena dia ini sebenarnya arti dari ini tadi tazhabna. Mereka dua orang perempuan pergi. Tazhabna mabni. Mabni berarti untuk dua orang. Jadi dia mu'rab, berubah. Kemudian adhabu doma. Mu'rab, dia mu'rab. Domah kan akhirnya berarti dia mu'rab. Kemudian nazhabu. Nazhabu juga dia mu'rab karena akhirnya domah. Selanjutnya seperti itu. Alhamdulillah penjelasan dari bab ke-18 ini akhirnya telah selesai. Darsus Samin ini sudah selesai. Terima kasih teman-teman sudah ingin mendengarkan sampai selesai. Saya Sri Lestari atas kesalahan penjelasan atau pengucapan lafaz yang kurang, saya memohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.